Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Misteri Zone. Kali ini kita bertemu lagi untuk berbagi kisah. Kisah kali ini yang akan kita bagikan adalah kisah yang dialami oleh, kita sebut saja Mas Agus ya, karena beliaunya keberatan untuk dicantumkan namanya. Mas Agus ini bekerja di sebuah minimarket yang cukup terkenal ya Kang. Jadi minimarket yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia ya. Dan selalu bertetangga katanya. Dan kisah apa yang dialami oleh Mas Agus ini, monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Terima kasih Pak Jack. Jadi Mas Agus ini seperti yang dijelaskan Pak Jack tadi ya, dia itu bekerja di salah satu minimarket yang cukup populer, dan aktivitasnya setiap hari ya memang ada jadwalnya, ada shift-shiftannya gitu Pak Jack. Nah, Mas Agus ini cukup beruntung karena di minimarket itu biasanya kan hanya minimarketnya aja Pak Jack ya, tapi kebetulan di situ itu ada tempat menginapnya sekalian Pak Jack. Jadi ada seperti kayak bangunan rumah di belakangnya minimarket itu yang mirip seperti kos-kosan, dan itu memang disediakan khusus untuk minimarket itu, bahkan dari minimarket lain yang ada di sekitarnya. Itu istilahnya satu grup itu mereka menginap di belakangnya sana itu Pak Jack. Jadi ya kalau Mas Agus ini habis aktivitas di minimarket, shiftnya selesai ya dia nggak perlu istilahnya berkendara jauh lagi, tinggal berjalan ke belakangnya bangunan minimarket, ketemulah dengan tempat tinggal dan kos-kosannya itu. Nah, sebenarnya gangguan yang dialami ini tidak hanya Mas Agus saja, karena ternyata waktu pertama kali Mas Agus dan teman-temannya menempati tempat itu Pak Jack, ada banyak gangguan yang cukup intens, dan itu bukan di minimarketnya tapi di tempat mereka menginap. Nah, mulai dari beragam penampakan sampai yang paling sering itu ya memindahkan barang dan juga menjatuhkan barang Pak Jack. Jadi sempat tempatnya menginap Mas Agus ini dianggap sebagai ya istilahnya kos-kosan berhantu atau tempat penginapan berhantu gitu. Ya ada banyak kejadian yang dialami oleh Mas Agus dan teman-temannya seperti yang tadi dijelaskan. Ada beberapa kali mereka itu sampai istilahnya tengah malam itu tidak bisa beristirahat, karena kadang-kadang kamarnya salah satu teman mereka yang lagi tugas shift malam gitu, padahal itu sudah jelas-jelas ditutup, itu terbuka dengan sendirinya. Lampu juga yang biasanya dinyalakan itu mati, tahu-tahu padam, dan ketika diganti baru ya lampu yang sudah diganti itu ternyata dipasang di tempat lain masih bisa nyala Pak Jack. Terus selain itu juga sering ada kejadian ya istilahnya barang-barang itu jatuh. Kalau misalkan istilahnya jatuh ketika orangnya sedang ada di ruangan lain gitu ya mungkin tidak terlalu menakutkan Pak Jack. Nah, bahkan Mas Agus dan beberapa temannya ini malah kadang-kadang lagi asik mereka mainan HP di dalam ruangan, yang jatuh itu justru kadang-kadang kipas angin yang ada di dalam ruangan itu Pak Jack. Tahu-tahu bergerak dan jatuh sendiri. Ya tentu saja kalau kejadian seperti itu kan orang walaupun istilahnya pemberani ya tentu minimal kaget atau ketakutan, dan Mas Agus itu juga sering mengalami hal seperti itu. Sampai akhirnya setelah beberapa hari di sana pada puncaknya itu mereka itu mulai sering melihat ya istilahnya penampakan-penampakan, baik itu yang dari sosok bayangan yang melintas di lorong penginapan, juga kadang-kadang ya di dalam ruangan kamar itu seolah-olah ada orang, tapi padahal mereka tahu temannya yang berada di dalam kamar itu sedang lagi dinner shift gitu. Dan itu makin intens ketika ya kejadian itu tidak hanya malam hari saja, bahkan siang hari pun 1-2 kali itu terjadi katanya Mas Agus. Hingga akhirnya ya tentu saja mereka-mereka yang ada di dalam itu merasa tidak nyaman Pak Jack, walaupun mereka cukup berani dan awalnya tidak peduli dan nganggap
ya mereka hidup dengan apa istilahnya penghuni-penghuni lain lah, tapi tetap saja mereka mulai merasa tidak nyaman karena ya seolah-olah mereka tidak sendiri dan mereka itu terganggu dengan keberadaan itu. Setelah mereka bercerita ke sana kemari sampai dengan ya istilahnya dengan kayak leadernya gitu, ada sedikit masukan lah dari beberapa orang tetangga yang memang kebetulan sudah ditembusi di situ. Ya memang tempat itu memang sebenarnya terkenal angker itu dari dulu. Bisa jadi karena di samping bangunan tempat penginapan itu Pak Jack, ada kayak pekarangan itu kosong dan itu cukup besar ukurannya, jadi memanjang mulai depan jalan sampai ke arah belakang, itu sekitar 30-40 meter itu Pak Jack. Itu pekarangan kosong yang mana isinya itu hanya semak, belukar, rerumputan dan juga tanaman. Kadang-kadang ya istilahnya pemilik pekarangan itu tidak pernah datang ke sana, dia hanya menyuruh 2 atau 3 orang untuk bersih-bersih, istilahnya motong rumput, itu pun hanya seadanya karena ukurannya cukup luas. Kadang-kadang orang-orang itu hanya sekedar ya istilahnya membersihkan area depan saja dan membiarkan area belakang itu tetap berupa semak belukar gitu Pak Jack. Ya bukan hanya itu saja, karena mereka kadang-kadang juga ketakutan karena di pekarangan itu ya katanya sering ketemu ular berbisa gitu, terus juga binatang-binatang berbisa lain. Jadi ya orang-orang yang kesana rata-rata ya hanya membersihkan area pekarangan depan yang dekat dengan jalan, yang dimana di situ ada beberapa tanaman pohon yang berbuah gitu. Baru setelah itu rumput-rumputannya dibuang ke area belakang terus dibakar. Jadi ya rutinitasnya kalau bersih-bersih katanya cuman gitu aja. Nah akhirnya ya Mas Agus dan kawan-kawan pun ya merasa bingung Pak Jack, bagaimana ya mereka kalau harus terus istilahnya dengan kondisi seperti ini, tentulah mereka terganggu. Tapi mereka juga melapor ke leader mereka juga, solusinya mungkin juga ya gimana lah, mereka itu ditugaskan di sana itu istilahnya harus siap tempur, masa menghadapi hal begini aja harus ya istilahnya kalah gitu. Akhirnya setelah berembuk, salah satu warga itu menyarankan, ya bisa jadi memang mereka itu datang mengganggu itu dari pekarangan sebelah itu Mas, atau kalau enggak gini aja wes, nanti minta tolong ya istilahnya orang yang lebih mengerti lah, biar dibuatkan pagar supaya ya mereka itu enggak sampai masuk ke area sini gitu. Ya akhirnya saran itu disepakati Pak Jack. Nah, pada suatu hari mereka pun menerima kedatangan salah satu ya istilahnya orang yang mungkin dianggap mengerti lah, dengan beberapa alat. Dia itu kayak memasang sesuatu di sudut-sudut pekarangan yang berhubungan dengan ruangan tempat mereka menginap. Jadi tempat penginapan mereka itu kayak ya dinding-dinding luarnya itu sedikit dikerok, dilubangi, kemudian dimasukkan sesuatu Pak Jack ya. Katanya itu ya untuk menangkal lah. Jadi di beberapa titik itu diberi kayak semacam penangkal, kan itu nanti akan jadi bentengnya supaya mereka yang ada di pekarangan itu nggak mengganggu lagi. Nah setelah dibuatkan itu selesai ya, Mas Agus dan kawan-kawannya sudah mulai agak tenang lah. Minimal mereka sudah berusaha, sudah punya masukan dari orang-orang yang dianggap mengerti. Jadi mereka pun beraktivitas seperti biasa. Di hari-hari pertama setelah ya pemasangan dalam tanda kutip pagar gaib itu tadi Pak Jack, memang tidak terlalu nampak istilahnya kejadian-kejadian itu nggak seperti sebelumnya gitu. Ada perubahan ya. Yang perubahan pertama yang paling dirasakan oleh Mas Agus itu katanya lampu-lampu di dalam penginapan itu berubah agak terang Pak Jack. Jadi selama ini mereka tiap kali masuk ke dalam penginapan itu kayak kos-kosan itu, mereka itu katanya merasakan mata mereka itu seperti ada kabutnya gitu, seperti ada kayak selaput lendirnya gitu. Jadi ruangannya itu kayak gelap suram gitu. Tapi begitu selesai ya dibantu itu tadi, rasanya itu terang, jadi agak terang benderang gitu Pak Jack. Ya akhirnya mereka merasa ya bisa jadi usaha mereka berhasil ya. Mereka istilahnya bersyukur, terus juga ya merasa berterima kasih, juga bersyukur terhadap Yang Maha Kuasa karena ya mungkin mereka sudah bisa bekerja dengan tenang sampai akhirnya beberapa hari tidak terjadi apa-apa Pak Jack. Nah pada suatu hari mungkin mereka sudah agak lupa ya bahwa mereka sudah awalnya dulu mengalami hal-hal seperti itu, kemudian berubah drastis. Nah kondisi di penginapan itu balik lagi seperti semula Pak Jack. Jadi awalnya
yang dialami itu temannya Mas Rigo. Dia itu masuk ke dalam kamarnya, menyalakan lampu, itu bohlam lampunya itu pecah, padam dan hancur berkeping-keping, buar gitu, kayak korsleting gitu Pak Jack. Kaget, lampu sempat padam, terus setelah dibetulkan panelnya dinyalakan lagi, ternyata lampunya itu pecah, hancur, berantakan. Akhirnya ya sudahlah, mereka harus mengganti lampu, dipasangi lagi. Kemudian yang terasa berikutnya Pak Jack, keran air itu tiba-tiba nggak mau nyala Pak Jack. Dan ketika dicoba lagi listriknya itu tahu-tahu kembali lagi korslet. Jadi satu bangunan itu padam lagi, dan ketika dibetulkan lagi ternyata ya itu tadi kayak keran airnya itu seperti terbakar gitu. Padahal ya di dalam sumurnya juga ada air. Istilahnya biasanya kan mungkin khawatirnya kebakar karena sumurnya kering. Ternyata di sumurnya itu ada air, dan keran itu biasanya katanya harus ngangkat air itu ke tandon atas. Dan itu keran air rusak. Mereka pun kebingungan sampai akhirnya malam harinya itu Pak Jack, beberapa temannya Mas Agus ini mendengar ada suara orang yang menangis. Jadi suara perempuan itu menangis Pak Jack. Mereka itu kaget, ketakutan setengah mati, mencari ke beberapa ruangan. Terdengar dari salah satu kamar temennya yang lagi shift malam gitu. Ketika dicek, dilihat dari jendelanya kamar, ternyata nggak ada apa-apa. Suara itu kemudian berpindah lagi ke kamar mandi. Dicek lagi di kamar mandi, nggak ada. Dan itu berlangsung hampir berulang tiap jam katanya Pak Jack. Ada suara gangguan seperti itu, sampai akhirnya teman-temannya yang shift malam pulang gantian, mereka pagi hari juga nggak bisa istirahat karena ada suara-suara ya seperti suara orang wanita menangis itu Pak Jack. Karena mungkin mereka sudah kebingungan dan ketakutan, Mas Agus ini memberanikan diri, coba aku ke tembok samping. Loh ngapain? Aku ngecek, jangan-jangan itu kemarin yang ditanam di situ itu mungkin jatuh atau apa gitu. Karena seingatnya Mas Agus waktu nanam itu hanya melubangi tembok, kemudian memasukkan sesuatu, lalu ditutup lagi seadanya Pak Jack. Mas Agus memberanikan diri, dia naik tembok ke halaman tetangga itu waktu siang hari itu. Ternyata dicek, ya kondisinya tidak apa-apa. Artinya ya benda yang ditanam di dalam tembok itu masih ada di situ katanya. Tapi kenapa kok ini ada gangguan seperti ini? Akhirnya setelah itu mereka pun berinisiatif ya minta bantuan lagi lah ke orang yang dianggap mengerti gitu. Sesampainya di sana malam harinya, kebetulan orang yang sebelumnya memasang pagar gaib itu ada di sana Pak Jack. Dan ketika dia diajak ke sana, dia itu kayaknya ya merasa heran. Perasaan sudah dipagari, tapi kok masih ada sesuatu yang tidak beres, kok masih ada gangguan. Dia itu nggak habis pikir, kok bisa ya seperti ini, atau mungkin aku ada kekeliruan masangnya gitu. Hingga akhirnya ketika mereka lagi berkumpul di penginapan itu, ada salah satu ya sesepuh, ya kayak kami tuanya tempat itu Pak Jack, orang yang dianggap tua di situ itu ikut nimbrung gitu. Selagi asik nimbrung, ya dia itu istilahnya ya bercerita. Ya sebenarnya mungkin gini, awalnya itu katanya dipagari itu hanya yang antara dari halaman samping ke rumah penginapan saja. Tapi sebenarnya di dalam bangunan itu sendiri, di bawah tanah itu sebenarnya ya juga ada yang menghuni. Dan kayaknya sekarang yang terjadi ya, yang ada di dalam tanah ini malah nggak bisa ngapa-ngapain karena seolah-olah tempat itu dipagari. Akhirnya ya baru dari situ itu katanya ya mereka itu termasuk orang yang nanam pagar gaib ini, orang yang dianggap tahu ini menyadari Pak Jack, wah iya ini jangan-jangan ini justru yang ada di sini ini malah merasa tertutup gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, makanya itu kayak berontak gitu. Akhirnya atas sarannya kami tua itu tadi ya proses itu diulangi lagi, cuman ya kali ini dengan cara lain Pak Jack. Jadi katanya di lubang-lubang di dinding itu istilahnya diambil, kemudian diganti dengan disiram dengan air gitu. Ya setelah itu dilakukan itu semalam suntuk, istilahnya Mas Agus dan kawan-kawannya bahkan sampai bingung, waduh ini nanti gantian ini gimana, kalau dibuka lagi apa enggak apa-apa? Enggak apa-apa, sudah nanti biar Pak kami tua ini yang bantu. Hanya kan ya
setelah dilakukan ritual untuk kedua kalinya, pagar-pagar gaib tadi kayaknya dilepas, diganti dengan yang tidak nampak, tidak terlihat. Barulah setelah itu Pak Kami Tua dan orang-orang warga yang dianggap tahu tadi meninggalkan tempat itu, dan ya kondisinya berangsur membaik Pak Jack. Jadi apa yang dialami Mas Agus dan kawan-kawannya selama ini berangsur-angsur berkurang. Ya walaupun ada 1-2 kali mungkin pengalamannya yang dirasakan Mas Agus hanya itu tadi, lampu padam tidak pada saatnya lah, hanya itu saja. Tapi kayak gangguan seperti penampakan, terus apa benda-benda jatuh itu tidak ada lagi. Karena ya menurut sarannya Bapak sesepuh tadi itu, dia juga menyatakan ya sebenarnya ya istilahnya yang ada di dalam tanah ini mungkin juga ada makhluk yang memang bersemayam di situ. Jadi nggak hanya yang di pekarangan samping, yang di atas bumi saja. Jadi katanya gitu aja. Dan itu pengalaman yang dibagikan oleh Mas Agus ketika menempati penginapan mes itu Pak Jack ya. Iya ya, menarik ya, juga sebagai informasi juga ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan atau sesuatu hal yang mengganggu itu harus dicari penyebabnya dulu, jadi nggak bisa langsung tiba-tiba diatasi dengan cara itu. Jadi ada cara lain yang mungkin ya apa ya, caranya nggak cocok gitu kan. Iya, bisa jadi memang Pak Jack apa ada beragam cara, dan tidak bisa satu cocok. Tidak semuanya cocok, tidak bisa satu cara ditempatkan diterapkan di tempat lain belum tentu sama. Oke, terima kasih Mas Agus atas berbagi kisahnya dengan kami. Dan untuk sobat pemburu kisah, tetap jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.